dan tidak nutup kemungkinan juga dia akan nanti kerjasama dengan Binance. Karena yang kita tahu bahwa pendiri atau founder dari Bloom ini adalah orang X-nya exchange Binance. Nah, kalau yang dulu satu orang teman-teman itu dibatasi untuk mengundang maksimal 10 orang. Nah, tapi dengan ada pembaruan ini sekarang tidak ada batasannya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Dan pada kesempatan ini teman-teman kita akan bahas terkait dengan koin Bloom. Kenapa kita bahas koin Bloom? Karena menurutku ini adalah koin yang sangat potensi, yang dimana koin ini memiliki exchange sendiri nantinya. Dan ini jarang sekali kita menemukan airdrop yang memiliki exchange sendiri. Kalau mungkin koin-koin lain itu banyak teman-teman, cuman exchange yang membuat airdrop itu jarang sekali. Nah, untuk itu sayang sekali kalau teman-teman tidak memainkan koin ini. Nah, berhubung sekarang Bloom itu sudah bisa connect wallet. Nah, maka di sini kita akan melihat seberapa jauh sih roadmap yang sudah dijalankan. Dan ada kabarnya juga bahwa Bloom memperbarui roadmapnya. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau melihat langsung roadmapnya, silakan teman-teman ketik aja di Google roadmap Bloom atau Bloom roadmap, nanti akan keluar seperti ini. Nah, di sini saya sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia, yang dimana kalau di bagian depan ini bener ya ada pembaruan. Kalau kemarin itu ada gambar seperti exchange, nah kalau sekarang itu cuma tulisan seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan apa yang telah kita lakukan sejauh ini. Ini seperti prestasi yang pernah dilakukan oleh Bloom. Pertama, ini mungkin saat peluncuran dia belum meluncurkan Bloom Bot, terus kemudian mendistribusikan undangan melalui daftar tunggu dan influencer, serta menyediakan poin pertanian. Nah, ini untuk teman-teman yang di bagian farming itu ya, itu maksudnya. Terus kemudian memungkinkan mereka untuk memperoleh poin setiap 8 jam. Jadi hasil passive farming itu nanti kita bisa panen atau bisa kita klaim setiap 8 jam sekali. Nah, itu maksudnya. Terus kemudian selain itu pengguna dapat memenangkan dalam permainan drop ya. Ini mungkin permainan yang kita ketik-ketik itu teman-teman. Pengalaman bermain sederhana namun adiktif yang dengan cepat menjadi populer. Nah, terus kemudian di sini menyusul keberhasilan ini kami menyelenggarakan peluncuran publik, menghapus batasan undangan. Nah, kalau yang dulu satu orang teman-teman itu dibatasi untuk mengundang maksimal 10 orang. Nah, tapi dengan ada pembaruan ini sekarang tidak ada batasannya. Nah, kalau menurut teman-teman ini pembaruan yang bagus atau tidak? Silakan teman-teman tulis di komentar kira-kira pendapat teman-teman itu bagaimana. Lanjut, terus kemudian di sini pengguna juga dapat menghubungkan dompet mereka ke Bloom ya. Sekarang sudah bisa dikonekkan dompet ke Bloom, terus meningkatkan pengalaman dan interaksi mereka dengan platform ya. Kita scroll ke bawah, di sini teman-teman bisa perhatikan bahwa berikut roadmap Bloom yang diperbarui untuk tahun 2024. Berarti yang warna hijau ini teman-teman yang sudah sukses ya, yang warna hijau ini sudah sukses, kemudian yang putih ini yang masih jadi PR teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini yang hijau-hijau ini yang terakhir aja aku baca public launch, terus kemudian connect on wallet ya. Jadi yang terakhir diperbarui bahwa sekarang belum sudah bisa dikonekkan ke wallet. Terus ke depannya di sini ada beberapa PR, ada Tribus, ada Memfed. Nah, kalau Memfed ini mungkin maksudnya bahwa kita bisa membuat atau menggunakan jasa exchange-nya Bloom untuk kita bikin koin mem. Mungkin kayak gitu teman-teman ya. Terus kemudian yang selanjutnya di kuartal 3 itu ada swap yang dimana kita bisa melakukan penukaran ya. Ini mungkin orang sudah bisa melakukan trading atau penukaran atau pembelian di dalam exchange itu. Terus kemudian di sini ada wallet yang dimana memang Bloom ini ingin membuat wallet sendiri ya. Nah, terus kemudian kalau kita lihat di bulan Juli meningkatkan komunitas dan keterlibatan. Jadi memang dengan adanya dihapus yang dibatasi 10 orang untuk referral, mungkin tujuannya adalah untuk meningkatkan komunitas dan keterlibatan ya teman-teman ya. Terus kemudian kalau kita lihat di bulan Agustus, nah ini yang dijelaskan terkait dengan Memfed tadi teman-teman, yaitu memberdayakan pembuatan token ya. Jadi orang mungkin atau lembaga mungkin yang ingin membuat koin mem itu bisa menggunakan jasanya atau exchange-nya dari Bloom. Kami selangkah lebih dekat untuk mencapai tujuan kami dengan memperkenalkan Memfed, sebuah platform yang dirancang agar semua orang dapat dengan mudah membuat token mereka sendiri. Betul teman-teman ya. Memfed akan menyederhanakan dan mengefisiensi proses, menjadikan pembuatan token dapat diakses oleh pengguna dari semua tingkat pengalaman. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti yang mau buat koin mem, cocok kayaknya ya.
Fitur ini akan memberdayakan komunitas kami, mendorong inovasi dan memungkinkan pengguna menjelajahi peluang baru dalam ekosistem Bloom. Nah, ini keren juga sih. Terus kemudian di kuartal 3 sama kuartal 4 itu nanti ada peluncuran produk Bloom yang lengkap ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Oke, kita lanjut ke channelnya teman-teman yang dimana di sini Bloom itu hampir setiap hari selalu ada updatean kerjasamanya teman-teman ya. Yang dimana yang sekarang itu sedang bekerja sama dengan OKX ya. Yang kita tahu bahwa OKX ini ya salah satu exchange yang ternama juga. Kita lihat juga di sini sebelumnya dia juga kerjasama dengan BitGet ya kan. Dan tidak nutup kemungkinan juga dia akan nanti kerjasama dengan Binance. Sekarang yang kita tahu bahwa pendiri atau founder dari Bloom ini adalah orang X-nya exchange Binance. Oke, kita masuk aja langsung ke aplikasinya. Bagaimana kira-kira cara kita bermain untuk teman-teman yang masih pemula. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan nanti waktu ini sudah habis ya. Nah, ini teman-teman untuk hitungan mundur di sini masih sisa 4 jam lagi untuk kita klaim hasil farming pasifnya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman memiliki tiket seperti ini, teman-teman bisa memainkan. Nah, tujuan bermain kita di sini hanya mengklik hijaunya ini saja. Nah, pantangannya teman-teman jangan klik bow. Karena kalau teman-teman nanti klik bow, maka poin teman-teman akan dikurangi. Nah, kita lihat teman-teman, misalkan di sini kita klik play. Nah, di sini misalkan saya akan main kayak gini. Nah, teman-teman kalau misalkan semakin banyak kita klik hijau seperti ini, maka penghasilan kita yang di pojok kanan atas itu akan semakin nambah teman-teman. Itu ya poinnya. Nah, nanti misalkan di sini teman-teman saya akan contohkan ketika kita klik Nah, kalau kita klik yang warna biru itu, maka semuanya nih teman-teman klik biru, maka jamnya akan terjeda. Nah, kalau kita klik boom, nah poin saya tadi yang 100 sekian itu berubah menjadi 14. Nah, jadi kalau misalkan kita sudah lewat dari 100, misal teman-teman sudah main klik terus jadi 120, maka 100 itu nanti akan dihapus karena teman-teman klik boom. Gitu ya teman-teman. Nah, itu cara mainnya. Jadi diusahakan teman-teman kalau main itu fokus hanya mengklik hijaunya seperti ini aja teman-teman. Kalau boom ya teman-teman lewati. Kalau permainan ini menurutku menarik kalau dibanding sama permainan airdrop lain, apalagi kalau cuma sekedar ngetap itu kan kita udah bosan teman-teman ya. Kalau kayak gini kita sekaligus ngelatih fokus, ngelatih otak teman-teman. Tapi sekali lagi teman-teman, ini hanya sekedar misi, bahwa tujuan besarnya adalah koin ini nanti akan mendirikan exchange. Dan teman-teman tahu sendiri ketika misalkan suatu koin itu mempunyai exchange, maka harganya biasanya nggak main-main ya. Jadi lumayan JP gitu teman-teman. Nah, sekarang kita mau fokus gimana biar kita nggak klik boom teman-teman ya. Nah, kita di sini paling nggak rata-rata di atas 150 lah harus kita buat teman-teman. Oke, sip. Nah, itu kita dapat warna biru. 7 detik lagi. Di sini setiap permainan hanya dikasih 30 detik teman-teman. Hanya 30 detik ya. Kita udah dapat 160, udah teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau target 200 per sekali main juga bisa. Nah, nanti saldo ini itu akan nambah ke saldo utama kita di sini teman-teman ya. Nanti dia akan nambah ke sini. Nah, terus kemudian fitur-fiturnya di sini ada friend, terus kemudian ada tags ya, ada wallet gitu. Nah, teman-teman bisa misalkan di bagian tas. Untuk teman-teman yang baru mungkin nanti teman-teman bisa selesaikan. Nah, ini saya juga belum banyak selesaikan karena hasil pembaruan ya. Misal kita klik start, oke, ini akan diarahkan kemana ya? Ke YouTube ya. Oh, ini yang beberapa info yang disampaikan di YouTube-nya. Nah, makanya di sini dijadikan tags ya. Nah, kita klaim, maka kita dapat 200 poin Bloom ya. Nah, teman-teman nanti juga bisa selesaikan ini semua. Nanti teman-teman akan mendapatkan reward point yang di bagian kiri ini teman-teman. Nah, terus kemudian kalau friend, nanti teman-teman setiap mengundang teman-teman yang lain yang gabung di referralnya teman-teman, nanti teman-teman akan mendapatkan 10% dari penghasilan mereka. Jadi yang akan teman-teman dapatkan itu pertama, teman-teman akan mendapatkan 1 tiket bermain. Terus kedua, teman-teman nanti akan mendapatkan 10% dari penghasilan mereka. Terus kemudian kalau teman yang kita undang itu dia ngundang lagi, kita juga masih dapat. Tapi dapatnya itu lebih kecil, sekitar 2,5%. Itu teman-teman ya. Nah, terus kemudian kalau di bagian wallet ya, untuk teman-teman yang sudah memiliki wallet silakan dikonekkan saja. Tapi kalau teman-teman yang belum punya,
silakan teman-teman buat wallet di Telegram. Dan ini sama aja seperti wallet-wallet lain, kayak misalkan saya sudah bikin tutorial bagaimana cara membuat wallet di Hamster Combat dan sebagainya, itu sama saja. Tutorial cara pembuatan walletnya, terus mulai cara mengkonekkan wallet, silakan teman-teman tonton video-video saya sebelumnya ya. Cuman yang membedakan di sini memang karena belum ini ke depan akan bikin wallet sendiri, maka di sini juga ada beberapa tahapan teman-teman ya. Terus kemudian hanya itu saja teman-teman terkait dengan Bloom ini. Jadi teman-teman usahakan perbanyak saldonya, aktif setiap hari, karena menurutku ini adalah salah satu koin yang paling potensi, karena satu-satunya koin airdrop untuk saat ini yang saya tahu teman-teman yang memiliki exchange. Dan prestasinya teman-teman bahwa koin Bloom ini itu top 3 teman-teman, nomor 3 di Telegram. Nah ini bukan sembarangan ya, jadi pengikutnya juga sudah banyak. Oleh karena itu teman-teman jangan sampai ketinggalan. Oke, saya kira segitu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Thank you dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.